Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Di sini bersama saya, Kak Ellen Pramesti Wijaya, dari mahasiswi Pendidikan Sosiologi Antropologi Angkatan 2018 UNS. Nah, di sini saya akan menggantikan Pak Joko Santoso dalam memaparkan materi pengumpulan data. Yuk kita simak anak-anak semua tentang materi pengumpulan data. Nah, kita lanjut ke definisi pengumpulan data. Pengumpulan data sendiri merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Nah, di setiap penelitian sosial pasti kita perlu yang namanya pengumpulan data. Secara umum, jenis data sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada data primer dan yang kedua ada data sekunder. Data primer sendiri ialah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung di lapangan. Nah, yang pertama kita akan membahas data primer terlebih dahulu. Kelebihan dari data primer ialah data ini lebih mencerminkan kebenaran berdasarkan apa yang dilihat dan apa yang didengar oleh peneliti langsung. Namun, ia juga mempunyai kekurangan, yaitu data primer membutuhkan waktu yang relatif lama serta biaya yang dikeluarkan relatif cukup besar. Nah, ini adalah contoh-contoh dari data primer. Ada yang namanya survei, ada yang namanya observasi, dan ada yang namanya wawancara. Survei adalah metode pengumpulan data dan informasi dari subjek penelitian dengan menggunakan instrumen berupa angket atau kuesioner. Nah, observasi sendiri adalah aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Observasi bertujuan untuk memperoleh data secara langsung dari lapangan. Dan yang terakhir, wawancara sendiri ialah metode pengumpulan data dalam bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi tersebut berlangsung dalam bentuk tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dan responden. Nah, ini adalah bentuk contoh angket pada pengumpulan data melalui cara survei. Angket sendiri ialah sebuah instrumen yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dengan menyebarkan sejumlah daftar pertanyaan kepada responden untuk dijawab, kemudian dikembalikan kepada peneliti, seperti contoh gambar yang ada di PPT ini. Nah, selanjutnya ada observasi atau teknik pengumpulan data di mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Nah, biasanya observasi ini peneliti membuat suatu catatan agar dapat mencatat gejala-gejala atau fenomena yang terjadi saat pengamatan berlangsung. Nah, yang terakhir ada wawancara seperti ada di gambar. Bahwa wawancara ini adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden ataupun informan. Nah, peneliti ini melakukan tanya jawab sambil bertatap muka dengan informan untuk mencari informasi dan penggalian data yang peneliti inginkan. Nah, yang kedua kita akan membahas data sekunder. Perlu diingat, data sekunder adalah data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari lapangan, yang merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya, dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Nah, data sekunder sendiri didapatkan biasanya melalui buku, publikasi pemerintah, catatan internal, organisasi tertentu, laporan, jurnal, hingga situs yang berkaitan dengan informasi yang sedang peneliti cari. Nah, materi kali ini sudah selesai. Terima kasih untuk anak-anak semua telah melihat video pembelajaran kali ini. Selamat dan semangat belajar ya anak-anak semua. Sekian, terima kasih.